akal sehat, nggak mungkin kalau ada akal sehatnya dimasukkan ke kitab kamu. Gimana sih ya? Kalaunya orang berakal sehat, nggak mungkin dimasukkan ke kitab. Pak Ustadz, itu bukan kata perintah, itu kata Tuhan kepada. Saya nggak bahas kata perintah dari tadi, itu udah terjadi. Oke, sudah. Saya jelaskan ayat ini. Itu kata Tuhan kepada orang-orang yang mau melawan orang-orang di situ, kata, apakah dengan ini contoh seperti contohnya, apakah dengan perintah dari Tuanmu itu atau manusia yang di atasmu itu menyuruh engkau makan tai dan minum kincing, engkau mau ikuti mereka? Sedangkan Tuhanmu yang berkuasa di bumi, kenapa engkau tidak berdoa dan memohon kepada Tuhan? Di situ bukan masalah kata perintah atau bukan, Bang. Di situ ada orang di tembok, di atas tembok yang udah makan tainya sama makan minum kencingnya. Bukan kata perintah atau pilihan, bukan di situ. Pak Ustadz sampai sekarang nggak ngerti-ngerti ya. Ah, kayak gimana itu? Itu najis atau enggak coba? Kalau makan tai untuk pada orang normal itu dibilang kotor, jadi itu nggak boleh dimakan. Ya, Nah, nggak boleh dimakan kan? nggak boleh dimakan. Kalau nggak boleh dimakan, kenapa yang masuk tidak menajiskan kata Yesus? Bertentangan pula dengan kata Yesus jadinya. Benar. Sekarang saya jawab Yesus. Kata Yesus itu sekarang yang masuk ke dalam mulut itu secara manusia itu orang normal, orang sehat atau orang stres? Coba Pak Ustadz jawab. Ya, kalaunya dia kagak normal dan itu orang stres, ngapain dimasukkan ke kitab? Berarti kitab ini, Bang, penganutnya orang-orang stres berarti. Kayak gitu jadinya. Kalaunya orang stres, ngapain dimasukkan ke kitab? Kalau dimasukkan ke Bible, berarti Bible ini penganutnya orang stres semua. Aduh. Aduh, Pak Ustadz ini sudah ngarang. Alkitab dia menceritakan atau memberi perumpamaan itu jangan disamakan dengan kata perintah atau kata kerja. Saya nggak bahas kata perintah, bukan. Di situ memakan kata kerja udah terjadi, ya. Dan sekarang Pak Ustadz bilang itu najis atau tidak. Saya bilang kalau mau dibilang najis kotor, tapi yang Yesus katakan itu Yesus masih mempunyai yang namanya akal sehat. Makanya Bertentangan dong dengan Yesus, Bang. Bertentangan jadinya. Kata Yesus yang masuk ke mulut kagak najis, Bang. Ya. Ya, gini lagi kata Yesus. Kata Yesus. Yesus juga berkata dalam firman Tuhan begini, Pak Ustadz. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi belum tentu segala sesuatu berguna. Yang artinya kita diperbolehkan secara manusia, tapi pakai ini. Makanya Roh Tuhan turun di dalam kita itu untuk melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai, kasih di antara orang-orang. Begitu, Iya, Pak Ustadz. Bang. Kalau pakai ini di kitab Anda tertulis makan tai, yang makan tai itu dia pakai ini enggak? Saya tanya dulu, yang makan tai ini dia pakai ini enggak tuh? Hah? Dia pakai ini. Pakai ini enggak dia makan tai itu? Ya, dia pakai otak. Tapi sekarang Pak Ustadz, di situ dibilang orang itu punya akal sehat enggak? Enggak ada pembahasan akal sehat, enggak. Anda kemana-mana larinya. Yang saya tanya, di kitab Anda ada yang makan tai. Yang makan tai itu dia pakai ini enggak? Coba. Ustaz, tadi ayat berapa saya baca ulang lagi biar Ya, baca lagi 2 Raja-Raja 18:27. Ya, baca kencang-kencang. Kabar Pak Ustaz. Iya. Iya, katanya yang masuk ke mulut nggak menajiskan, kan gitu. Aduh, lama-lama air septic tank pula diminum.
Mm, 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 mm. A few moment later. A few moment later. Oke Pak Ustadz, connect, mari. Ayo kita bahas. Apa yang connect? Pak Ustadz dengar ini, masalahnya baik-baik ya. Tetapi juru minum agung itu berkata, minum agung itu yang artinya manusia ini berkata, oke, apakah Tuanku yang artinya manusia mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang di atas tembok yang makan tainya dan minum kencingnya sendiri bersama. Di situ kata tanya yang artinya mereka belum disuruh makan, yang artinya mereka belum makan. Pak Ustadz coba baca. Apanya yang belum makan? Bang, kalau belum makan itu bukan bahasanya memakan, Bang. Tapi makanlah, ya. Kalaunya memakan, kata kerja memakan, itu terjadi apa yang dia kunyah di mulutnya, ya. Mau ngarang kemana ente belajar bahasa Indonesia situ? Aduh. Pak Ustadz coba lihat di belakangnya itu ada tanda tanya. Tanda tanya itu sudah dimakan atau belum? Itu bukan tanda seru atau koma dan titik. Tapi tanda tanya yang artinya itu sudah pasti atau belum. Coba Pak Ustadz lihat baik-baik. Ya, kan bersama-sama dengan kamu. Kan di situ. Ya ada orang-orang yang makan tai dan minum kencingnya, yang ditanya si B, yang bersama-sama dengan kamu, yang di tembok makan mereka. Pakai sambal enak tuh Bang, ya. Aduh. Sekarang begini, saya tanya Pak Ustadz contohnya. Pak Ustadz sudah makan tai belum? Tapi saya kasih tanda tanya di belakang. Pak Ustadz bisa ya, jawab. Itu kan ada tanda tanyanya. Sudah atau belum? Kan gitu. Itu ada tanda tanyanya. Sudah atau belum? Kan gitu. Itu kalimat tanya di awalnya kagak ada. Di situ pernyataan. Yang memakan. Pernyataan itu. Gimana sih? Raja 14 ayat 27. Kata tanda tanya itu artinya sudah pasti mereka makan atau belum. Kita tunggu jawab mereka. Nah, di situ firman Tuhan ada tanda tanya di belakang. Contohnya kayak tadi saya kasih contoh. Pak Ustadz sudah makan belum? Tanda tanya. Pasti Pak Ustadz jawab, enggak lah, tidak mungkin saya makan tai. Iya itu kalau kalimatnya pertanyaan bukan pernyataan. Kalaunya sudahkah itu pertanyaan, ya. Tapi ini yang memakan, pernyataan sudah makan, paham? Itu yang memakan, pernyataan sudah makan, itu berarti. Di belakang itu kan ada tanda tanya. Coba Pak Ustadz tolong jelaskan tanda tanyanya itu fungsinya buat apa di dalam bersama-sama dengan kamu kan, selain orang yang ditembok ada yang ditanya, paham nggak? Pak Ustadz sudah jawab, berarti itu cuma di... Ya iya, yang selain yang ditembok yang makan tai, sudah terjadi makan tai, ditanya yang lain bersama-sama dengan kamu, kan kayak gitu. Mau Anda larikan ke tanda tanya itu nggak ngaruh, tetap aja terjadi makan tainya, ya. Kasih contoh satu buat Pak Ustadz saja. Saya pakai Pak Ustadz sudah makan tai pun pakai tanda tanya saja. Ya itu kan kalimat pertanyaan, sudah atau belum, pertanyaan beda. Beda. Itu pertanyaan, bukan pernyataan.
bisa ngelak soal tanda tanya. Berarti Bukan tanda tanya. ngelak, itu kalaunya sudahkah itu pertanyaan, tapi kalau yang memakan itu pernyataan. Ya. Aduh, belajar lagi dah bahasa Indonesia, Bang ya. Susah kali memahami kalimat bahasa Indonesia, padahal udah diterjemahkan nggak paham juga mereka ini. Ada. Ya, daripada Anda berputar-putar di situ, daripada nanti bahas makan tai tambah mabok gitu, Bang ya. Abang ada pertanyaan apa? Nah, sekarang giliran Abang nanya, silakan. Gini Pak Ustadz, tanya. Kan saya sudah dengar berapa banyak orang bilang, ini saya dengar dari kiri, dari kanan. Bukan berarti mau menjelek-jelekan, tapi saya mau bertanya Pak Ustadz. Di katanya di dalam kitabnya Pak Ustadz atau di dalam apa atau di dalam Al-Quran, tapi saya nggak tahu ada atau enggak di dalam Al-Quran atau di dalam kitabnya Pak Ustadz itu dibolehkan menikah lebih dari satu. Oh, baik. Bang, saya harap Anda dengarkan penjelasan saya, jangan ditebang dulu. Nanti saya persilakan setelah saya selesai untuk menjelaskan, oke? Ya, Baik, itu yang saya- apakah di dalam Al-Quran boleh menikah lebih dari satu? Jawabannya ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga yang Anda maksud. Quran surah keempat di ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Batasnya 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, menikahlah satu saja. Oke? Jadi ajaran menikah satu saja hanya ada di dalam ajaran Islam. Lagi pula saya agak heran Bang dengan Anda. Kenapa Anda mempermasalahkan masalah poligami? Padahal Yesus berpoligami. Yesus tidak melarang poligami. Dan Yesus berasal dari hasil poligami. Saya nggak tanggapi Pak Ustadz punya kata itu. Saya dulu. Sekarang sudah Pak Ustadz jelaskan. Dan Pak Ustadz tadi bilang apa? Nggak ada yang namanya poligami. Coba Pak Ustadz tunjukkan dalilnya di dalam Al-Qurannya. Saya mau lihat Pak Ustadz. Oh, An-Nisa ayat 3 nih, ya. Udah dibilang juga Yesus kagak ada melarang poligami, ya. Yesus pun berpoligami. Dan bentar Bang, ada notif nih. Dan Yesus hasil dari poligami. Bentar ya. Ya. Nih. Nih. Dan jika Oke. kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba sahaya yang kamu miliki, gitu. Ya, oke. Oke, Bang. Oke? Bang, di mana Yesus melarang poligami emangnya, Bang? Saya agak heran, padahal Yesus berpoligami. Yesus tidak pernah membicarakan poligami, dan Yesus dari keturunan poligami, Bang. Sejak kapan Yesus melarang poligami? Bang Yesus poligami, tolong Pak Ustadz kasih tunjuk dalilnya yang Pak Ustadz. Nih, ya, Bang, saya nggak pakai Bible, ya. Tapi saya pakai penelitian Kristen, ya. Di buku ini, bentar, Abang nanti bisa beli bukunya, ya. Betul atau enggak yang saya katakan? Bentar Bang, ya. The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Jadi penelitinya ini Bang, ya,
dia dari Kristen dan dari Yahudi. Oke. Nah, penelitiannya ini ya berdasarkan ya ilmu pengetahuan yang ada di zaman sekarang meneliti makam-makam Yesus. Oke. Dan dinyatakan oleh dia Yesus mempunyai 3 anak dan Yesus mempunyai 2 istri. Oke. Nah, makanya saya sebut ya judul bukunya Yesus berpoligami dari hasil penelitian Kristen, bukan Bible. Lalu kenapa tidak dimasukkan ke kitab Anda ya Bang ya? Ada alasannya di sini. Kenapa Yesus tidak dituliskan keluarga-keluarganya dan tidak dituliskan dia berpoligami? Karena kalau dituliskan di kitab Matius, Yohanes, Lukas, maka orang-orang dari musuhnya Yesus akan mencari keluarganya. Tuh ya. Nah, gitu Bang. Jadi kalau Abang mau salahkan, ya salahkanlah buku dari Kristen sendiri ya. Anda mau menyalahkan